Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman dalam ibadah keluarga malam hari ini. Dan saya ajak Ibu Bapak Saudara-saudari, anak-anak, untuk kita satukan hati kita di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan di malam ini dalam ibadah keluarga yang kami laksanakan di tengah-tengah rumah tangga kami. Kami mohon pertolongan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman-Mu ini, agar kami semua dapat dikuatkan oleh firman Tuhan ini untuk menjalani hari-hari kehidupan kami ke depan di dalam iman kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan suara Tuhan. Amin. Bacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Keluaran 15 ayat 19 sampai 21 menyatakan, ketika kuda Fir'aun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, kisah ini masih berlanjut dari kisah dalam ibadah Pelkat PKP kemarin, ketika kita tahu bahwa pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu mereka sampai di pinggir Laut Teberau, maka Fir'aun dan juga tentara-tentara yang kuat mengejar umat Tuhan itu untuk membunuh mereka. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Allah yang menyelamatkan Israel dari Mesir dengan kekuasaannya, ia menolong umatnya dan ia membuka jalan bagi mereka di tengah ketakutan dan juga kecemasan yang luar biasa. Allah membelah Laut Teberau sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah lautan itu. Dan ketika mereka tiba di seberang, lalu tentara-tentara Mesir sampai di tengah-tengah lautan itu, maka Allah melepaskan air laut yang sebelumnya menjadi tembok bagi Israel untuk berjalan di tengah-tengah lautan itu. Sehingga matilah semua pasukan dan tentara-tentara Mesir yang ingin mengejar umat Allah itu. Dan setelah itu, bacaan malam hari ini menjelaskan bagi kita bahwa Miriam, saudara dari Harun dan Musa, ia tampil untuk memimpin bangsa itu bernyanyi dan menari, memuji Allah, mensyukuri seluruh karya dan pekerjaan Tuhan yang besar yang mereka saksikan, mereka lihat, bahkan mereka alami pada waktu itu. Ketika Tuhan menyelamatkan dan menolong mereka dari kematian, dari ancaman yang hadir dari pasukan Fir'aun. Ibu bapak saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita akan belajar sedikit tentang hal bersyukur, seperti yang dilakukan Miriam dan para perempuan-perempuan Israel ketika mereka diselamatkan Allah. Pertanyaannya, mengapa dalam hidup ini kita diajarkan, bahkan kita diperintah oleh firman untuk selalu mengucap syukur? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku, kita bersyukur
karena Allah begitu peduli kepada kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita ada di dalam keadaan yang paling sulit di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Kepedulian Allah dinyatakan dalam seluruh karya-karya Allah di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Pemazmur di dalam meresponi atau di dalam menghayati kepedulian Allah itu, ia menyatakan di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan ayat 24. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24 dinyatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Hal ini yang dialami oleh Israel, dialami oleh Miriam, oleh seluruh kaum perempuan yang ada di dalam rombongan besar bangsa Israel yang diselamatkan oleh Allah di pinggir laut Teberau itu. Mereka tidak dibiarkan jatuh, mereka tidak dibiarkan tergeletak, mereka tidak dibiarkan ada di dalam keadaan yang mengkhawatirkan dan menakutkan mereka. Allah menetapkan langkah-langkah hidup orang yang berkenan kepadanya. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang kedua, kalau yang pertama tadi karena Allah peduli, yang kedua karena Allah hendak memakai saudara dan saya untuk mewujudkan rancangan-rancangan besar dalam kehidupan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mau pakai hidup kita. Karena Tuhan mau menjadikan kita partnernya. Allah menyelamatkan bangsa Israel dari tentara dan pasukan Mesir. Karena Allah ingin menjadikan bangsa ini sebagai umatnya. Allah ingin menjadikan Israel menjadi partner Allah di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di dalam dunia ini untuk mewujudkan rancangan-rancangan besar Allah bagi dunia. Demikian juga Allah mau pakai saudara dan saya di dalam kehidupan ini. Karena itulah Allah selalu memberi yang terbaik dalam hidup kita. Allah selalu memberikan yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Supaya di dalam kehidupan ini kita semua mau dipersiapkan Allah untuk dipakai menjadi alatnya dalam mewujudkan seluruh rancangan-rancangan Allah yang terindah dalam hidup kita. Yang ketiga, kenapa kita harus bersyukur? Karena Allah mengasihi kita. Kasihnya yang besar diwujudkannya di dalam kehadiran Kristus Yesus Tuhan. Yang mau datang ke dalam dunia. Ia mendidik kita dengan firman Allah. Ia menjadi teladan bagi kita. Ia mau menjadikan dirinya tumbal untuk menebus dosa kita. Ia mau naik ke atas salib. Dan ia mau menjadikan kita umat yang terselamatkan. Oleh sebab itu saudara-saudara, Allah begitu mengasihi. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wujud kasih Allah itulah yang kemudian memelihara kita. Wujud kasih Allah itulah yang kemudian memberikan kepada kita napas kehidupan sampai hari ini. Agar kita mau melihat bagaimana Allah begitu mencintai dan mengasihi saudara dan saya dalam kehidupan ini.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita wajib untuk bersyukur. Karena rasa syukur itu adalah sebuah sikap kehidupan orang beriman. Menjalani proses kehidupan dalam syukur adalah sebuah tanda bahwa kita ada dan kita mengenal Tuhan yang kita sembah di dalam kehidupan ini. Karena Ia memelihara, karena Ia peduli, karena Ia mengasihi kehidupan kita, maka respon kita adalah mensyukuri semua yang sudah Tuhan buat atas hidup kita. Persoalannya adalah ada begitu banyak orang yang bersyukur ketika hidupnya ada di dalam keadaan yang bahagia atau mendapatkan hal-hal yang baik saja. Ketika mereka harus mengalami persoalan, mengalami kesulitan, mengalami sakit penyakit, mengalami bencana dalam hidup mereka, maka rasa syukur itu kemudian mulai memudar. Rasa syukur itu tidak lagi nampak dan terungkap di dalam kehidupan mereka. Mereka hanya bisa bersyukur ketika mereka mengalami keadaan yang baik saja. Ini menjadi persoalan buat kita. Bahwa dalam kehidupan beriman, Allah mendidik dan mengajarkan kita lewat firman-Nya. Bersyukurlah dalam segala hal. Artinya tidak hanya bersyukur dalam keadaan-keadaan yang baik, keadaan-keadaan yang menyenangkan saja. Tapi dalam keadaan yang sulit seperti saat ini, dalam situasi-situasi ketika kita harus menjalani kehidupan dalam keprihatinan, kehidupan di dalam isolasi diri seperti yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita bersama, maka dalam situasi seperti ini pun Allah mendidik kita untuk selalu bersyukur. Mengapa? Karena di dalam setiap keadaan yang kita alami, Allah tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendiri, apalagi sampai tergeletak jatuh di dalam kesulitan-kesulitan kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, juga anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah, mari belajar dari firman Tuhan malam ini. Kalau Miriam, dia dapat menyanyi, menari, memuji Allah bersama dengan seluruh kaum perempuan Israel, menunjukkan dan mengekspresikan bagaimana mereka melihat kebaikan Allah yang begitu hebat dan begitu dahsyat dalam keberadaan mereka. Maka saya dan saudara, keluarga-keluarga jemaat GPIB Ebenezer Gianyar, kita juga harus mengucap syukur. Kita juga harus terus menyatakan syukur itu sebagai sebuah respon iman kita di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua dan terus memotivasi kita untuk bersyukur dalam segala hal. Kendati pun hal yang kita jalani hari ini, keadaan yang kita jalani hari ini, situasi yang kita hadapi hari ini tidak begitu baik, tidak menguntungkan kita. Tetapi bersama dengan Kristus Tuhan, maka perjalananmu akan selalu dihiasi dengan pengalaman-pengalaman iman yang hebat. Tuhan berkati saudara, Tuhan berkati keluarga kita semua. Dan biarlah kita tetap sehat, kita tetap semangat, kita tetap bersyukur di dalam